sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmatnya hadir di majelis ilmu. Karena yang namanya majelis ilmu itu banyak sekali fadilah, banyak sekali ya yang Allah turunkan rahmat. Bahkan sampai-sampai ya Masya Allah disebutkan bahwa para malaikat itu ya akan senantiasa meletakkan kedua sayapnya ya kepada siapa? Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maksudnya mengepakkan sayapnya itu ditaruh, diletakkan itu adalah apa? Itu adalah tanda bahwa malaikat ini memang Allah kirim untuk ya memberikan doa terbaik untuk mereka yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Maka kita syukuri kita detik ini saat ini masih bisa diizinkan untuk belajar di pesantren ini, di tempat ya untuk belajar, untuk tarbiyah. Ini adalah nikmat dari Allah. Selama kita di pesantren ini, apapun doa-doa kita sejatinya itu senantiasa Allah ijabah. Nah, ini nanti kita akan kupas terkait dengan doa ya, terkait dengan mengupas tentang doa. Selama ini kita berdoa enggak kira-kira? Berdoa. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ada doa yang A itu diijabah, yang B kok belum diijabah? Kenapa kita selama ini sering berdoa tapi tak kunjung juga ya ada jawaban, solusi, jalan terang? Nah, hari ini kita akan kupas tentang rahasia sebuah doa. Ya, tapi sebelum itu kita mari syukuri bersama-sama. Kita masih diizinkan untuk belajar pada siang hari ini dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah salawat salam senantiasa kita haturkan, kita dawamkan, kita lazimkan kepada sang uswatun hasanah, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Mari senantiasa kita bersama-sama rutinkan, lazimkan, dawamkan ya salawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita akan kembali ya masuk di bagian tentang membahas hakikat sebuah doa. Doa ini sejatinya adalah ya inti dari semua amal ibadah kita. Kita sholat, inti dari sholat itu sejatinya adalah doa. Kita melakukan amaliyah semuanya tergantung dari niat, dan niat itulah sejatinya letaknya pula kita dalam berdoa. Jadi yang namanya kita ini kaum muslimin itu harus dibuktikan bahwa kita punya iman. Dan salah satu senjata yang dimiliki oleh kaum beriman, kaum muslimin, yang tidak dimiliki oleh kaum yang lainnya adalah apa? Doa. Di senjatanya kaum mukminin itu adalah doa. Maka kali ini saudara kita, kerabat kita, saudara sesama muslim kita yang saat ini sedang Masya Allah mengalami ujian yang sangat luar biasa. Contoh, saat ini sedang di Palestina. Mereka kekuatannya cuma satu sejatinya, cuma apa? Doa. Masya Allah. Banyak sekali berita-berita saat ini mungkin kalian belum bisa mengakses karena keterbatasan, karena kita di pesantren gitu ya. Saat ini kondisi saudara kita sesama muslim kita di Palestina itu dibombardir, dibom terus menerus tiada henti. Listrik dicabut, gak ada listrik, gak ada gas, gak ada air. Bisa bayangkan, diserang terus, gak ada listrik, gak ada gas, gak ada air. Apa yang terjadi? Rumah sakit gak bisa berjalan dengan optimal karena gak ada pemadaman, gak ada ya cahaya, gak ada listrik. Jadi adanya pemadaman di sana. Maka orang-orang yang terkena serpihan bom, terkena serpihan roket, ketika mereka itu mau dioperasi, itu tanpa anestesi, tanpa obat bius. Jadi mereka semuanya itu bayi-bayi dijahit, itu semuanya tanpa bius, langsung dijahit. Bisa bayangkan nggak rasanya gimana? Bisa dibayangin nggak? Tapi mereka punya iman,
Mereka punya doa itu kekuatan yang luar biasa. Bayi itu udah sampai gak ada rasa tangis lagi, dijahit ya dijahit saja. Anak-anak sudah terbiasa di sana, masya Allah. Saking luar biasanya iman. Inilah kekuatan yang sangat luar biasa. Sembari kita buktikan keimanan kita semakin kuat juga dengan apa? Kita amalkan salah satu hadis dari baginda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 13. Ada yang sudah belajar Arba'in Nawawi sampai bab 13 sampai 13 sudah? Ada? Tentang apa itu? Hadis riwayat Bukhari yang ke-13. Ini adalah tanda kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibbu, sampai kalian itu mencintai. Mencintai siapa? Saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka kita wujudkan rasa keimanan kita sempurnakan keimanan kita sebagaimana saat ini ada saudara sama muslim kita itu yang sedang menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Kita enak bisa duduk seperti ini, tapi di sana saudara muslim kita di Palestina tidak bisa duduk dengan tenang. Yang di rumah saja dibom, apalagi yang di luar. Maka kita doakan kepada mereka-mereka semuanya. Semoga Allah senantiasa hadirkan pertolongan kepada kaum mujahidin yang ada di Palestina. Allah hadirkan pertolongan kepada kaum muslimin, baik anak-anak maupun orang-orang yang sudah dewasa di sana di Palestina. Allah kuatkan hatinya. Allah masukkan para mujahid-mujahid ini, fisabilillah ini, masya Allah, yang syahid ini di surganya Allah. Kita doakan kemenangan untuk kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin wal mujahidina fi Filistin. Ya Allah, semoga Allah kuatkan keimanannya, Allah satukan perjuangannya, Allah limpahkan balasan yang terbaik nanti di surganya Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, kita kembali lagi ke topik kita tentang senjatanya kaum yang beriman, kaum mukminin itu ternyata adalah doa. Lantas sudah sejauh mana kita itu sungguh-sungguh dalam berdoa? Kira-kira ada nggak di kita itu yang sempat bertanya-tanya, kenapa ya Allah, saya ini sudah berdoa tapi juga belum terjawab-jawab, belum diijabah. Kita punya pengen sesuatu tapi belum diijabah. Ada yang pernah nggak kira-kira? Sama-sama berdoa, yang satu kok dijabah, yang satu belum, gitu ya. Sejatinya semua doa itu pasti Allah ijabah. Hakikatnya semua doanya kaum muslimin, kaum mukmin itu pasti diijabah oleh Allah. Yang membedakan apa? Yang satu mungkin ada bentuknya itu langsung diijabah seketika, yang satu diakumulasi. Tahu maksudnya diakumulasi? Dikumpulkan dulu sama Allah sampai waktunya tepat untuk kita, langsung diguyur ke kita, langsung bentuknya langsung besar luar biasa. Kapan itu diakumulasi? Ada akumulasi ini bentuknya nanti dikasihkan oleh Allah di akhirat, ada yang di dunia. Jadi kita harus menahan diri dulu. Pengen sesuatu, tahan diri dulu 3 tahun, 6 tahun di pesantren. Baru ketika kita nanti di kehidupan nyata, Allah mudahkan semua persoalan hidup kita. Ini bagian dari kabulnya doa-doa kita dulu saat di pesantren. Ada pula yang sepanjang hidup kita itu belum diijabah, tapi ternyata Allah tahan. Allah ijabah nanti di akhirat. Kira-kira enak yang mana? Diijabah di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Enak dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Tapi jadi yang paling nikmat adalah ketika kita itu artinya apa? Masih dikabulkan, diijabah di akhirat. Artinya pasti kita masuk surga. Tapi kalau yang diijabah di dunia belum tentu. Tapi kalau kita dapatkan keduanya, masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka ini yang penting sekali untuk kita kupas, kita gali di nasihat santri kita kali ini. Setiap diri kita pasti punya hajat, setiap diri kita pasti punya munajat, setiap diri kita pasti punya keinginan. Lantas mengapa keinginan kita itu kok tak kunjung juga? Mungkin sebagian ada yang merasa kok belum diijabah, kok belum terijabah. Maka kali ini kita nanti akan kupas sungguh-sungguh. Kita tadabburi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, boleh dicatat ya putri. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Artinya apa di sini? Dari bagian pertama ini, Allah sejatinya ingin menguatkan kita. Saat kita mungkin butuh pertolongan, kita butuh kekuatan, pas kita itu kok sendiri, kita sedang galau, sedih gitu ya, kok nggak nyaman. Sejatinya Allah itu inginkan ada satu pesan dalam ayat ini, ya, ketahuilah bahwa aku itu sangat dekat. Allah itu selalu hadir. Kitanya saja yang seringkali tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada sesuatu kok kita itu merasakan sendiri, gak ringan, atau mulai kok ada aktivitas kita di pesantren mungkin ada yang merasa bosan, ya dalam tanda kutip gitu ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita tidak menghadirkan Allah. Allahnya selalu hadir. Allah masih senantiasa dekat. Kalau merasa hidup kita ini kok gak nyaman, gak tenang, berarti apa? Kitanya yang belum mendekat kepada Allah. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang. Artinya kok sampai dalam kehidupan kita ini selama belajar di pesantren kok hati kita itu masih muncul rasa nggak tenang, rasa nggak nyaman. Artinya inilah tanda parameter bahwa diri kita itu belum dekat dengan Allah. Karena ciri orang-orang yang dekat dengan Allah adalah apa tadi? Hatinya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tenang. Kalau hati kita ini kok nggak tenang-tenang, artinya sedang nggak dekat dengan Allah. Maka di ayat ini tadi Al-Baqarah 186 ini sejatinya menguatkan kita Allah itu sejatinya sangat dekat kepada kita. Bahkan dalam hadis pun disebutkan melebihi dekatnya apa? Urat apa? Urat apa? Di sini sangat dekat, melebihi urat ya leher kita, melebihi ya masya Allah nadi kita sendiri. Allah sangat dekat dengan kita. Kita ininya saja sudah mau mendekat atau belum? Jangan hanya sekedar doa, hanya sebuah ritual, hanya sebuah aktivitas saja tanpa diresapi, dihayati sungguh-sungguh kita itu dekat dengan Allah. Jangan hanya sekedar sholat, sekedar apa? Kewajiban, tapi jadikan sholat ini sungguh-sungguh sebagai wasilah kita semakin dekat dengan Allah, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Lalu di ayat lanjutannya Allah tambahkan, ya Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Masya Allah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Artinya apa di sini? Jadi di sini Allah tegaskan, aku kabulkan semua doa apabila dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, selama ini kalau kita ini punya persoalan, siapa yang kita mintai pertolongan terlebih dahulu? Siapa yang kita mintai pertolongan terlebih dahulu? Kalau Rasulullah nih, kalau punya persoalan, beliau langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Kalau punya persoalan, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Bisa sholat hajat, bisa sholat istiqomah, bisa sholat taubat. Untuk apa? Minta petunjuk kepada Allah. Jadi Rasulullah nih, pertama kalau punya persoalan, dicari dulu dari firman Allah, dari kalam Allah. Ada nggak ayat yang sudah turun yang menjawab atas persoalan hidup itu? Kalau ternyata belum ada jawabannya, Rasulullah langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Untuk apa? Minta petunjuk kepada Allah. Ini termasuk apa? Praktek implementasi dari ayat ini. Allah itu akan mengijabah, mengabulkan doa apabila apa? Sungguh-sungguh hamba itu berdoanya hanya kepada Allah. Dan betul-betul apa? Di level hakul yakin, bukan hanya sekedar ya aidul yakin atau ilmu yakin. Ilmu yakin sama aidul yakin itu masih di level apa? Keyakinan itu baru dari katanya orang, dari melihat dari orang lain. Tapi hakul yakin itu sungguh-sungguh melekat, dia menjiwai sungguh-sungguh, mengamalkan, mengalaminya sungguh-sungguh bahwa Allah itu sangat dirasakan dekat sekali. Nah, dalam yang riwayat yang lain pun juga disebutkan Allah itu sangat pemalu. Allah itu maha pemalu. Sangat malu kepada siapa? Apabila ada seorang hamba datang kepadanya, mengangkat kedua tangannya, pulang dengan tangan hampa. Artinya Allah itu maha pemalu apabila ada seorang hamba yang dia itu berdoa, meminta kepada Allah,
makna dari mengangkat tangan ini kan meminta kepada Allah, tapi dia pulang selesai berdoa tanpa Allah kabulkan. Allah itu Maha Pemalu. Artinya apa? Allah pasti ijabah apabila dia sungguh-sungguh memenuhi syarat dalam berdoa. Apabila dia memenuhi kriteria dalam berdoa. Maka persoalannya adalah bukan tentang kok doa saya nggak diijabah atau diijabah, bukan tentang itu. Kitanya dalam berdoa sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, apa saja syarat-syaratnya kita itu dalam berdoa? Yang pertama ini tadi, jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, kita masih menggantungkan nasib kita itu berharap kepada makhluk. Makanya tadi disebutkan, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau kita itu masih ya, saya pengen ya Allah, tapi kita masih berharap kepada si fulan, berharap kepada si fulana, maka ini bukanlah sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ya, berdoanya ini hanya modus saja. Maka ini harus kita luruskan. Ya, kita perkuat tauhid kita. Kita benar-benar sungguh-sungguh jadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ya itu sungguh-sungguh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah kami ini beribadah dan hanya kepadamu lah kami ini mohon pertolongan. Bukan lagi berharap kepada selain Allah. Ini hati-hati sekali. Ini harus diperbaiki syarat dalam berdoa yang pertama. Yang kedua, Allah lanjutkan, falyastajibuli, ya Masya Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Falyastajibuli. Jadi sebelum kita itu minta sama Allah, syarat yang kedua adalah apa? Kita hendaknya memenuhi dulu apa yang menjadi perintahnya Allah. Memenuhi dulu apa-apa yang menjadi kehendaknya Allah. Jadi falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Artinya apa? Kita menjalankan job desk kita, menjalankan perintahnya Allah apa? Coba kita ingat-ingat kembali. Ketika Nabi Adam alaihissalam, job desknya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Masuklah ya, dan kami berfirman, masuklah bersama istrimu ke dalam surga, makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Ini perintahnya Allah, ini job desk-nya Nabi Adam alaihissalam. Ingat, ada satu dalam job desk itu larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Ini adalah tugasnya Nabi Adam. Tapi di sisi lain ada juga job desk-nya iblis. Apa job desk-nya iblis? Beliau diizinkan oleh Allah untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Sama-sama menjalankan perintah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melanggar job desk? Siapa yang melanggar job desk? Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak diijabah doa-doanya, dikurangin mustajabnya doa. Nabi Adam yang awalnya di surga pengen apapun dikasih sama Allah, makan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Tapi ketika melanggar job desk, melanggar perintahnya Allah, dihampaskan di bumi, apa-apa butuh proses, enggak lagi mustajab seperti di surga. Nah, ketika Nabi Adam menyadari, ya Allah, yang salah saya karena saya melanggar perintah. Memang iblis tugasnya adalah menggoda, sayanya saja nggak mampu. Disitulah mulai awal kesadaran kita melanggar job desk dari Allah ini, perintah dari Allah ini, ya, itu awal terbukanya pintu-pintu mustajabnya kembali doa-doa kita. Karena di situ salah satu doanya Nabi Adam adalah apa? Setelah beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami yang menzalimi diri kami sendiri. Jika kau tidak mau, ya Masya Allah, memaafkan kami, mengampuni kami, kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Tapi setelah doa itu, Nabi Adam alaihissalam itu berdoa. Doanya apa? Satukanlah aku dengan istriku. Karena saat itu Nabi Adam itu saat diturunkan di muka bumi dipisah. Langsung seketika, ketika Nabi Adam menyadari tadi doanya tadi, saya yang salah ya Rabb. Memang bukan salahnya iblis, tugasnya iblis memang job desk-nya seperti itu. Langsung rumah tangganya disatukan di hari Jumat. Jadi Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, diturunkan di muka bumi hari Jumat. Nabi Adam itu juga dipertemukan lagi dengan istrinya di hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang sangat mulia, hari rayanya umat Islam. Ya, Masya Allah.
Nah, kita kembali lagi ke topik falyastajibuli. Ini maknanya. Coba sekarang kita cek. Kalau doa-doa kita itu kok tak kunjung mustajab, artinya bisa jadi kita belum memenuhi syarat yang kedua ini. Alih-alih kita pengen diijabah oleh Allah, tapi fokus kita adalah keinginan kita. Kita belum menjalankan kehendaknya Allah, belum menjalankan perintahnya Allah. Maknanya di mana nih? Inilah jalan ketakwaan kita. Ya. Contoh, kita itu hukumnya apa? Ketika kita menghormati orang tua itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kok sampai masih ada? Misalkan, semoga tidak ada ya, santri kita dalam pas telepon dengan orang tuanya, kok ada nada sesuatu yang membuat orang tuanya itu enggak ridho sama kita sampai meneteskan air mata. Kita minta sesuatu, memaksakan kehendak kepada orang tua kita. Pada orang tua kita saat itu benar-benar pas nggak ada, kita ngeyel pengen apa pokoknya Kira-kira gimana perasaannya orang tua kita? Di saat orang tua kita meneteskan air mata karena kelakuan kita, disitulah tanda secuil kita itu tidak falyastajibuli, tidak menjalankan perintah Allah. Kita tidak menghadirkan ridhonya orang tua kita, maka otomatis kita pun juga tidak menghadirkan ridhonya Allah. Lalu bagaimana doa kita akan diijabah oleh Allah? Makanya falyastajibuli ini penting sekali. Contoh lagi, segala sesuatu yang menimpa kita, yang terjadi itu seizin Allah atau tidak kira-kira? Sepengetahuan Allah atau tidak? Kalau dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 disebutkan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi menimpa kita di luar kendali kita, itulah kehendaknya Allah. Inilah qada-qadarnya Allah. Kalau kita ada secuil sedikit saja protes, ngeluh, sambat, artinya kita tidak terima dengan qada-qadarnya Allah, tidak mau menerima kehendaknya Allah, tidak mau menerima perintahnya Allah, maka yang terjadi apa? Ya wajar doa-doa kita tidak akan terpenuhi, tidak akan terjawab. Bukannya Allah nggak mau ijabah, kitanya saja yang nggak memenuhi syarat dalam berdoa. Makanya Imam Ghazali pernah berkata, satu kali saja kita ngeluh sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Artinya apa? 1000 doa-doa kita nggak dijawab. Sekarang sudah lebih dari 1000 belum doanya? Kok belum dijawab? Cek lagi. Bisa jadi ada sesuatu yang kita protes, ngeluh, sambat, nggak terima dengan qada-qadarnya Allah. Kita, ya masya Allah, diizinkan hadir di sini, duduk di sini, nggak ada yang kebetulan. Semuanya seizin Allah. Ini qada-qadarnya Allah. Kenapa kok kita yang dipilih dan terpilih? Maka ini kita jalani, kita nikmati prosesnya. Saat kita bisa ridho, menerima kehendaknya Allah, menjalankan perintahnya Allah, disitulah Allah akan cukupi segala keinginan kita. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya, wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini kecuali apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Makna dari hadis qudsi ini apa kira-kira? Kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Tidak akan terjadi apa-apa menjadi ingin kita, doa-doa kita, melainkan apa? Segala sesuatu yang menjadi kehendaknya Allah. Saat kita mau mengikuti, menjalankan tadi falyastajibuli, mengikuti perintahnya Allah, mengikuti kehendaknya Allah, Allah akan cukupi apa-apa yang kita ingini. Allah akan ijabah nih. Tapi kenapa kok kita ini ya penat, letih, begini saja? Karena kita fokusnya hanya sekedar apa yang kita ingini, bukan berfokus menjalankan apa yang menjadi kehendaknya Allah, bukan berfokus dengan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Maka syarat yang kedua ini penting sekali agar kita dicukupi oleh Allah, dipenuhi segala keinginan kita, hajat-hajat kita, doa-doa kita. Maka kita juga harus menyelaraskan, menyamakan apa saja yang menjadi ingin kita itu harus apa? Sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah tegaskan di dalam hukum agama kita, tidak boleh ada pacaran, ya sudah, kita ikuti saja kehendaknya Allah.
Tapi kok kita melanggar? Ya di situ sudah pasti akan menjadikan apa? Perisai-perisai, menjadi penghalang, penghambat dari mustajabnya doa-doa kita. Tapi mungkin bertanya-tanya, Pak Sofi, loh di luar sana itu kok banyak sekali yang melanggar syariat tapi kok diijabah? Itu bukan ijabah, itu namanya istidraj. Kalau sudah melanggar perintah Allah tapi kok masih dikasih sama Allah, itu bukan diijabah, itu namanya diujo. Istidraj itu apa? Dilem-lem dulu, ya, diangkat dulu, tapi ya nanti akan dihempaskan oleh Allah sejatuh-jatuhnya. Jadi dienakin dulu, ya, artinya Allah sudah gak sayang dengan ya orang-orang seperti ini. Tapi kalau kita baru melanggar dikit, kok tiba-tiba langsung mudah diketahui orang lain, langsung ditegur, diingatkan, inilah kasih sayangnya Allah. Allah inginkan kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Ini tanda nikmat, maka kita syukuri Allah masih sayang. Tapi kalau kita itu sudah mau taat mau gak taat, kok Allah sudah diamkan saja, dibiarkan saja, ini hati-hati. Jangankan didiamkan sama Allah, kalian didiamkan sama orang tua saja rasanya gimana? Atau nggak mau ngomong sama kalian, rasanya gimana? Enak gak kira-kira? Mau dia ngapain? Udah diemin aja, nggak enak banget. Apalagi kita mau taat mau nggak taat, kok Allah nggak ingetan kita? Hati-hati. Maka kalau kita masih diingatkan nih, lewat wasilah siapa? Mungkin teman sekamar, mungkin ketua kamar, mungkin ya ada musrif, musrifah, ustadz, ustadzah, pengurus. Ini adalah tanda Allah masih sayang sama kita, sehingga kita nanti tidak masuk lagi ke lubang yang sama lagi. Ya, Masya Allah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, kembali lagi ini diingatkan tentang apa? Iman lagi. Agar kita sungguh-sungguh juga dapatkan tadi mustajabnya doa. Dan iman itu ya ada dua bagian dalam iman. Imam Ghazali mengatakan untuk menumbuhkan rasa iman itu dibutuhkan dua sayap. Sayap apa? Sayap yang sebelah namanya sabar, sayap yang sebelah namanya syukur. Jadi kepakkanlah dua sayap ini agar diri kita memperoleh predikat keimanan yang tinggi, keimanan yang ulwi, keimanan yang sungguh-sungguh. Jadi syarat untuk kita sungguh-sungguh ya beriman itu harus memenuhi dua hal. Sayap yang sebelah namanya sabar, sayap yang sebelah namanya syukur. Coba kalian bayangin ada sebuah pesawat tapi sayapnya cuma sebelah, kira-kira bisa terbang nggak? Sama dengan keimanan. Kalau cuma sabar saja tapi tidak pernah muncul syukur, itu bukanlah iman. Tapi kalau syukur saja tapi tidak pernah sabar, itu bukan iman. Artinya di dalam sabar itu harus ada syukur, di dalam syukur harus ada sabar. Bahkan ya guru saya pernah berpesan begini teman-teman. Ya, tanda orang-orang sudah bersyukur adalah ketika dia dikasih nikmat, dia bisa bersabar. Coba dicerna baik-baik. Tanda orang-orang yang syukur adalah dia itu saat dikasih nikmat oleh Allah, dia bisa bersabar. Contohnya apa? Kalau kita itu diguyur nikmat sama Allah, kita masih bisa nahan hawa nafsu kita. Tidak apa, pas tiba-tiba uang saku kok berlimpah, tiba-tiba apa? Sudah kalap tuh, wah beli mie ayam. Udah beli ini, beli itu, pengen sesuatu semuanya. Itu namanya bukan bersyukur. Kalau kita nggak bisa sabar dalam menerima nikmat tadi. Dan tanda orang-orang yang sabar adalah dia itu senantiasa bersyukur. Ini cirinya orang sabar itu malah justru apa? Syukur. Contohnya apa? Detik ini, saat ini saja kok kita itu masih bisa melihat nikmat-nikmat Allah, kemudian kita syukuri. Alhamdulillah, saya masih bisa duduk dengan tenang di sini, masih bisa belajar di sini. Masya Allah, kita syukuri. Inilah tanda orang-orang yang sabar. Dan sabar itu ya ada 3 tingkatan. Sabar itu ada 3 tingkatan. Apa saja itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 3 tingkatan kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar menahan ujian, sabar menerima atau menahan ujian. Ini sabar tingkatan yang pertama.
Ini banyak ya ketika diuji terus kemudian kita sabar gitu ya. Tapi coba cek kalau ada teman kita terus atau pas diri kita tertimpa musibah kemudian ada teman kita yang bilang syukurin gitu. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Enak nggak? Kita kesandung terus kemudian teman kita ngelihat diketawain terus syukurin gitu. Rasanya gimana? Padahal itu nasihat dari Allah, bener kan? Disuruh bersyukur kan? Harusnya kan alhamdulillah gitu kan. Tapi kenapa rasanya gak nikmat? Nah itu tandanya orang gak sabar. Padahal itu nasihat bener kan? Kalau kita kesandung, kena sesuatu, misalkan, sandalnya pas jatuh tinggal sebelah, gak ketemu, terus temennya bilang syukurin. Rasanya gimana kira-kira? Oh gak enak banget ya? Ini tandanya orang gak sabar. Ya sabar level 1 ini, ya Masya Allah. Jadi harusnya itu bener loh, syukur kan, disuruh bersyukur kan? Alhamdulillah, ini ciri orang yang sabar. Ya, sabar yang menerima ujian, ini level 1. Level yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Ini gak ringan. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Sabar dalam ketaatan tuh Masya Allah. Coba kalau kalian tuh dijejerkan, kemudian di sini keluar ngobrol bareng sama temen yang baru dikenal, dia ngomong setiap harinya, saya bisa nonton televisi, saya bisa ya nonton YouTube setiap hari, saya megang gadget setiap hari. Rasanya gimana? Sementara kalian, saya kok nggak boleh ya? Ya, saya harus di pondok, nggak boleh ini kayak gini. Kita sabar nahan ini untuk dalam ketaatan tuh lebih ringan daripada sabar menerima ujian. Ini level yang kedua. Nah, level yang ketiga ini PR. Level yang ketiga ini PR. Kalian cari tahu. Ya, insyaallah di nasihat satu berikutnya kita akan bahas ini. Ya, sambil kalian cari tahu. Sabar level yang ketiga. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali. Yang pertama tadi sabar menerima ujian atau musibah. Yang kedua sabar dalam ketaatan. Nah, yang ketiga apa ini? Ini PR. Kita berikan biar kalian semakin penasaran dan dicatat ya, besok dipenuhi. Ada 3 tingkatan kesabaran. Nah, apa nih yang ketiga? Insyaallah nanti kita bahas di nasihat santri berikutnya. Jadi dari ayat Quran surah Al-Baqarah 186 tadi ternyata ada 3 kunci agar doa kita senantiasa diijabah oleh Allah. Apa itu? Yang pertama apa? Ujibu da'wati da'i idza da'an, apa? Berdoalah. Coba. Di sini kan ujibu da'wati da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepada Allah. Jadi kita jadikan Allah itu satu-satunya tempat untuk kita meminta, bermunajat. Jangan sampai kita itu masih berharap kepada makhluk. Ya. Kenapa? Orang-orang yang senantiasa berharap kepada makhluk pasti akan muncul rasa kecewa. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ini ya menjadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita itu beribadah, kita itu menyembah itu ya Masya Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya tempat untuk kita minta pertolongan. Masya Allah, ini sangat mustajab. Yang kedua apa? Falyastajibuli, memenuhi perintahnya Allah, menjalankan kehendaknya Allah. Jadi bukan fokus kita hajat itu, doa itu, ya Allah saya pengen tapi sejatinya Allah tuh tanya balik, lah kamu sudah memenuhi kewajibanmu atau belum? Kamu sudah menjalankan perintahku atau belum? Atau masih ada ketidaktaatan kita kepada Allah? Maka disitulah yang menjadikan penghalang ijabahnya doa-doa kita. Yang ketiga, doa itu harus disertai dengan keimanan. Keimanan ini apa? Keyakinan. Karena keimanan itulah gerbang hadirnya ma'unah untuk kita. Jadi dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang waliullah, beliau pernah berpesan, ada 3 tingkatan keajaiban untuk hamba-hamba Allah. Yang pertama tingkatan untuk para nabi dan rasul yang terpilih, namanya mukjizat. Yang kedua untuk para wali-wali Allah, kekasih Allah, namanya karomah. Ada yang ketiga untuk kita, namanya ma'unah. Apa itu ma'unah? Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya Ibnu Athaillah As-Sakandari, musannifnya kitab Al-Hikam ini, seorang waliullah, beliau berpesan, ma'unah itu adalah pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Iman ini kuncinya. Allah ijabah, Allah hadirkan pertolongan kepada kita. Bahkan di Quran surah An-Nur ayat 55, Allah sungguh-sungguh berjanji, wa'adallahu alladhi, ya, dan Allah telah berjanji, alladhi itu apa? Orang-orang, gitu kan? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, di antara
kita semuanya. Allah tuh janji kepada orang-orang yang beriman di antara kita. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janjinya Allah? La yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Sungguh mereka akan berjaya, berkuasa, akan sejahtera di muka bumi sebagaimana orang-orang yang sejahtera sebelum mereka. Artinya apa? Janji Allah itu bagi orang-orang yang beriman itu juga diijabah di dunia dan di akhirat, bukan hanya di akhirat saja. Tadi Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kejayaan, kesejahteraan, kemenangan di muka bumi. Jadi ciri orang yang beriman itu bukan hanya nanti akan Masya Allah fokusnya akhirat saja, tapi juga Allah akan ijabah, akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Jadi dia sungguh-sungguh harus kita genggam erat keimanan kita ini yang paling utama. Iman harus sampai di level hakul yakin. Sungguh-sungguh kita mempraktekkan, mengamalkannya, bukan hanya iman katanya orang saja, iman dari kesaksiannya orang saja, tapi sungguh-sungguh. Dan bukti keimanan itu harus disertai dengan amal-amal solih kita. Amal solih itulah tanda keimanan kita. Amal solih mau ada orang ataupun gak ada orang, mau ada orang lain diawasin ataupun enggak, kalau kita tetap amal solih, itulah ciri keimanan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia merasa di sekitarnya ada CCTV 24 jam yang senantiasa mengawasinya, selalu mengikutinya dimanapun berada. Siapa itu? Siapa itu? Dialah yang maha melihat, yang maha mengetahui. Dialah Masya Allah, yang maha mengawasi kita semuanya. Maka mau ada orang lain ataupun enggak, dia tetap tertib. Mau ada gurunya atau enggak, dia masih tetap jalan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga nasihat santri ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ibadah doa-doa kita. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, kita tutup majelis ilmu kita hari ini dengan hamdalah dan doa kafatul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagia hatiku memakaikan mahkota